Kemudian Mas Asngari walaupun di jauh sana, tapi tadi saya tanyakan, berarti penduduk sana ya? Enggak Pak, saya tetap orang Indonesia ini. Tetap orang Indonesia ini. Iya, nggak mau katanya. Tapi walaupun orang Indonesia, kalau di Suriname bisa jadi menteri, bisa jadi presiden. Beda kalau di Indonesia. Indonesia, orang Indonesia keturunan saja sulit. Mohon maaf, Ahok, contoh ya, Anies yang mau nyalon. Mudah-mudahan Anies calonnya Pak. Karena ternyata sama kita, Mas. Ini perlu disensor nggak? Yang kayak gini. Kalau saya enggak, kalau Pak Zuhar ya. Kalau saya sih udah bebas ya. Ada KPU loh, Pak. Sahabat tercinta, teman-teman pencinta cinta, wabil khusus saudara Sahari Latif, dari Suriname. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu, bisa berjumpa dalam kondisi sehat walafiat. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini, pertemuan ini memberikan keberkahan tersendiri, bisa menambah hikmah atau fadilah daripada silaturahmi, Amin. memperpanjang usia dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan keluarga kita, saudara kita, teman kita yang sudah tiada seperti Siti Maimunah kalau dari kalangan siswa, Tursila, kemudian Sofia, iya, Sofia, Tursila, Sofia, Siti Maimunah, dan Akafia. Karena banyak teman kita dari Indonesia, khususnya warga Jawa, yang banyak di sana, sehingga ini juga memudahkan Mas Asngari di sana dalam bersosialisasi dengan warga Suriname. Karena kata Mas Asngari sudah 25% lebih orang Jawa yang ada di Suriname. Itu berawal dulu dibawa oleh Belanda untuk bekerja di perkebunan Belanda waktu kita dijajah oleh Belanda. Karena sangat jauhnya entah di mana mereka tidak bisa pulang. Akhirnya menetap, alhamdulillah sekarang sampai hari ini juga sudah banyak yang menjadi pejabat di sana. Asngari saya kira sangat hebat di sana ya. Kebetulan di sana banyak orang Jawa. Selain mudah untuk bersosialisasi, juga pengakuan dari warga sana terhadap Mas Asngari di sana itu luar biasa. Mudah-mudahan itu akan menambah kemudahan hidup Mas Asngari dan keluarga di sana. Allahumma amin. Kita yang di sini ya, ketemu sudah pada tuanya, saya yakin sudah bisa menikmati hidup bagaimana jadi orang tua. Walaupun ada barangkali yang belum punya cucu, tapi pada saatnya nanti juga punya cucu. Pak Guru Pak Harno aja sampai ini belum punya cucu, umurnya udah banyak. Mbak Im berapa udah? Wah, iya, saya baru satu. Yang jelas kami selaku yang dituakan berharap kepada panjenengan saudara yang hadir, mari kita tetap jalin silaturahim. Insya Allah dengan sering bersilaturahim, menyambung kekerabatan, tadi disampaikan oleh Yelidin, ya. Mudah-mudahan menambah kita panjang umur, tambah rezeki. Apalagi, Mas Din, manfaat dari silaturahim? Ya, memperpanjang umur. Iya. Mudah-mudahan ya. Saya juga senang, saya ajak Pak Her selaku guru ya. Kalau ada kumpul-kumpul nanti saat sholat, kita bergabung. Biar panjang umur, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai, teman mengajar Pak Zuhar dan para siswa yang pernah dulu bersama-sama belajar
di sebuah lembaga pendidikan di MTS Ma'arif. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat pada kita, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lain. Alhamdulillah, saya juga merasa sangat berbahagia. Oh maaf, salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Sekali lagi saya merasa sangat gembira karena tidak disangka-sangka ternyata ada WA masuk ke HP saya dari Pak Suhar. Ini Pak Suhar memang selalu memberikan apa saja ya, video, kadang berita apa saja itu. Karena bukan kampanye, Pak. oh bukan. Apalagi setelah saya tidak di kedinasan, jadi artinya Pak Suhar tahu kalau saya itu waktunya banyak begitu, sehingga selalu dicolek, diberitahu, dikasih info. Alhamdulillah, terima kasih Pak Suhar. Saya jadi bisa ketemu dengan murid-murid saya yang masih sama-sama tua. ada yang sudah jadi nenek. Tapi tadi saya katakan mudah-mudahan jadi Nelly lah. Nelly kan nenek lincah, jangan jadi nilai. Kalau nilai itu nilai jah. Atau dua-duanya ya, nggak tahu saya. Ya nilai ya Nelly. Alhamdulillah. Saya ingat persis ya waktu itu masih ngajar Asngari, Qadir masih bercelana pendek semuanya. Kalau sekarang kan MTS sudah bercelana panjang ya. Dulu masih celana pendek semua, iya. Iya, termasuk. Dan dulu sekolah di MTS itu jadi bahan gunjingan. Karena MTS diplesetkan, bukan madrasah sanawiyah tapi madrasah tengah sawah. Nyatanya di tengah sawah. Jalan masuk saja hanya berapa meter Pak Syar? 2 meter lah paling ya jalan masuk. Nah itu saya masih ingat persis karena saya masuk kebetulan MTS berdiri 86, saya masuk 87. Pekerjaannya lebih baik ya daripada cleaning service di Perumka. Perumka itu perumahan dan kamar-kamar. Cleaning service ya tukang nyapu, tukang ngepel itu saya di rumah tiap hari. Ya liwet, nyuci piring, biasa itu saya. Iya, lawang istri di kios, pulangnya maghrib. Saya yang di rumah tunggu rumah sambil jualan beras. Enggak, sudah pensiun. Iya. Sambil saya jualan beras di rumah, jujur saja ini buat kesibukan lah. Tapi ya alhamdulillah, ya anak basing tuku lah pokoknya lah. Tembakau sih, jadi kayak bensin itu kan mesti nggak ada yang nggak bobor, ini mesti ada yang beli, pasti laku. Timbang baju, Pak. Iya. Sekali lagi, saya sangat senang, gembira sekali. Ingat jadi waktu itu saya sih masih bujangan, tapi saya memang sejak 96 karena saya harus pindah ke SMA 1 Kroya, dari Kroya saya terpaksa juga harus pindah lagi karena tidak minat pindah, tapi kenyataannya ada teman yang orang Katolik ini agamanya minta nangis-nangis di depan saya ditolong lah, saya nggak bisa keluar kalau jenengan nggak pindah ke Binangun. Akhirnya saya terpaksa harus ke Binangun. SMA Binangun. Rencana hanya 5 tahun, tapi nyatanya sampai pensiun nggak ada yang ganti. Sampai hari ini nggak ada PNS-nya, adanya P3K. Kenapa ya? Ya nggak tahu. Jadi saya udah pensiun, tetap saya diperpanjang sampai 1 semester. Masih ngajar. Jadi honori sih, tapi ya saya tetap masih ngajar setengah tahun lagi, walaupun sudah pensiun. Karena nggak ada yang ganti sampai hari ini. Ya sekali lagi, saya bangga sekali dengan ya anak-anak saya yang sekarang sudah berhasil. Ini yang kadang ketemu di kondangan, Mbak Husnul ini. Baca kemarin saya panggil, nama kamu siapa ini? Saya Husnul Pak, BA dijenengi, nama dijenengi kok yang kelalen. Jadi alhamdulillah saya sangat gembira, saya merasa
seolah-olah umur saya bisa panjang lagi nih. Walaupun kalau ingat Kanjeng Nabi kan hanya 63 tahun, saya sudah 61 kan paling-paling dari ulang tahun. Tapi kalau seperti ini, ya alhamdulillah, benar katakan Pak Kiai Lidin tadi. Kasih bonus yang banyak, Pak. Amin, amin. Ya Allah. Sampai punya cucu, sampai bisa nyotok undang kabeh esuk lagi. Ngari ya tak WA tok lah anu. Videone ya. Besok ya. Tapi mohon maaf kalau di rumah saya paling-paling di teras karena ya perumahan namanya perumahan. Adanya ya itu. Ya, kemarin aja buat kumpulan teman istri saya di atau di Pendopo kalau mau di itu di Pendopo ya. Terus ya. Kalau di Pendopo malah omber. Kalau di sana mbok darani ora anu ya ora Ngajeni. petane Pak Jamal. Sebelahnya Pak Jamal. Iya. Nah, di situ ya boleh lah kapan nanti. Ini omber lah ya. Parkir juga omber lah. Ya, sekali lagi monggo lah kita jalin terus silaturahmi kita. Tidak ada guru, tidak ada siswa, semuanya adanya saudara semuanya. Iya. Kalau kita sesama orang Islam, semuanya kan bersaudara, tidak ada yang bukan saudara. Dan sampai tua seperti saya ini, saya kadang-kadang langsa ya. Kadang merenung sendiri, telingung derekan ya. Padahal dulu itu anak buah saya banyak sekali. Di MTS, di SMP 4 Kroya, Gendasari itu, saya juga ngajar di sana. Di SMA PGRI Kroya, di SMA 1 Kroya, di SMA Binangun, udah kok saya sendiri. Berapa ribu yang pernah saya ajarkan. Karena satu tahun itu kan paling enggak berapa ratus, mungkin ada 300-400an yang lulus dari sekolah itu. Sekarang kok saya sendiri, kadang-kadang saya pas sampai kapan saya seperti ini terus ya. Nah kalau seperti ini, ada momen-momen seperti ini, jujur lah saya sangat senang ya. Apalagi kalau melihat banyak yang berhasil, alhamdulillah. Tidak pun tidak apa-apa, yang penting sehat. Sehat itu yang utama lah. Kalau masalah materi sih, ya sudah ada, iya betul. Sudah ada takarannya sendiri-sendiri dan takdirnya sendiri-sendiri memang. Kemudian Mas Asngari walaupun di jauh sana, tapi tadi saya tanyakan, berarti penduduk Ghana ya? Enggak, Pak, saya tetap orang Indonesia ini. Tetap orang Indonesia ini. Iya, nggak mau katanya. Tapi walaupun orang Indonesia, kalau di Suriname, bisa jadi menteri, bisa jadi presiden. Beda kalau di Indonesia. Indonesia, orang Indonesia keturunan saja sulit. Mohon maaf, Ahok, contoh, ya, Anies yang mau nyalon. Mudah-mudahan Anies calonnya Pak. Karena ternyata sama kita, Mas. Ini perlu disensor nggak? Yang kayak gini. Kalau saya enggak, kalau Pak Syuhar ya. Kalau saya sih udah bebas ya. Ada KPU loh, Pak. Kalau ya gitu tadi ya, kalau di sini ya itu nggak bakalan atau susah lah ya. Biasanya presiden ya orang Jawa lah biasanya. Tapi memang tadi seperti Pak Syuhar, kalau orang Tionghoa itu memang dua warga negara, ya warga negara Indonesia dan warga negara sana. Tapi kalau keturunan yang lain seperti Arab, Pak Anies itu hanya satu kewarganegaraan, satu Indonesia saja. Nah kalau di sana bisa seperti itu, orang luar negeri bisa jadi menteri, bisa jadi presiden. Apa salahnya? Apa salahnya ya? Mari kita doakan saja, mudah-mudahan Mas Asngari ini sekarang kan di Kemendagri kerjanya, ya jadi mendagrinya, bukan jadi stafnya ya. Jadi menterinya, menteri dalam negerinya. Apalagi nanti kalau Pak Sapun itu yang jadi presidennya, jadi Mendagri dulu lah. Kan sekolah, ibaratnya ya sekolah jadi Jawa, nanti jadi presidennya. Amin. Ngerti presiden tiap dijot tapi sing dolan ngana gratis. Amin. Aku seneng banget. Amin, amin, amin. Saya doakan betul ini. Itu. Iya. Wong bisa baik guyon nonton atine guyon tadi temenan bisa. Betul, itu betul memang kalau orang Jawa zaman dulu seperti itu. Ya. Nanti didoakan ya Pak Kiai ya.
jadi presiden ini di sana Mas Asngari. Karena saya masih ingat persis, Asngari ini tercatat murid yang cukup cerdas. Zaman saya zaman saya mengajar jujur ini cukup cerdas Asngari. Yes, Lidin, ini juga. Wah, saya ingat persis ini. Kotir, Pak Lurah, Misno itu juga orang-orang yang cerdas itu, yang alhamdulillah jadi pejabat di sini. Pelajaranku tertinggi Lidin. Saya sih banyak tuh. Ingat. Barangkali itu yang perlu saya tambahkan, gitu. Mudah-mudahan sih ya kangen-kangenan ini menjadi satu apa namanya ya ikon bersama lah. Tadi sudah nanti di tempat akhir boleh, tapi kalau di Mujur itu mohon maaf hanya di teras. Jadi ruang tamunya tuh di teras. Melas masuk angin atau mungkin dikira saya melarang masuk dong, umai kena semeno. Karena ini kalau di sini sih omber banget lah ya, latar be omber apa maning. Pendopo juga cukup omber walaupun lesehan ya tetap omber. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih saya mendapatkan undangan yang luar biasa hari ini dan saya jadi apa namanya merasa sangat berharga karena ternyata saya masih diingat oleh anak-anak juga yang dulu barangkali pernah saya omei, pernah saya yang jelas domei genah ya. Apalagi saya di SMA, jujur ini saya di SMA mandan keras, lebih keras. Di sana itu kalau saya mau masuk, anak-anak sudah stres dulu. Bahasa Inggris ada. Iya, saya biasanya bawa gulungan itu folio. Oh, sing pada ngomong dewek, Tutup. iya, antum pakai gulungan folio itu cepret gitu. Itu pasti itu. Jadi stres dulu ini sebelum saya masuk ini. Mas Arif SMA, aku kapan? Kau nang perguruan tinggi orang anak guru sing iki ya. Nggak ada dosen kok seperti itu. Sekarang mau ngono perlu suwe, perlu cepet ya kan? Kalau di perguruan tinggi, kalau di SMA kan masih mengingatkan. Artinya kita memberikan satu pendidikan kedisiplinan lah. Biar mereka itu di perguruan tinggi nanti sukses begitu. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Guru kita, Bapak Suhar, Bapak Hernowo, teman-teman sekalian, yang saya hormati dan saya banggakan, khusus Pak, siapa namanya? Pak Hamid, kita belum kenalan. Saya tahu foto-fotonya, tapi belum ngerti namanya siapa, Pak Hamid ya. Ya saya hormati. Iya betul. Yang pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan pada siang hari ini kita bisa berkumpul bermuwajjah bil wujuh ya, silaturahim setelah sekian purnama apa sekian tahun Pak? Sekian tahun. Khususnya saya ya tidak bisa bersama teman-teman sekalian acara reuni. Padahal dulu penggagasnya saya dengan Pak Lidin. Itu yang pertama kali mengadakan reuni MTS dan sempat dikacaukan lah begitu ya. Artinya kita tidak boleh mengadakan reuni kelas. Ada kecemburuan sosial Pak dulu. Iya. Jadi angkatan pertama itu kosong, angkatan kedua kita paling aktif. Bahkan kita punya apa namanya dana lah untuk muter gitu. Angkatan ketiga, angkatan keempat tidak ada reuni. Waktu itu ya. Terus kita diprotes sama Pak Risman, sama Pak siapa lagi itu. Oh ya jangan egois lah, teman-teman yang lain itu diikut sertakan itu. Artinya diadakan reuni umum. Maka pada waktu itu kita mengadakan reuni umum Penamas, Persatuan Alumni Madrasah Sanawiyah. Kalau nggak salah itu alumni reuni umum pada tahun berapa saya lupa. Dan setelah itu takdir mengatakan bahwa saya harus ke Suriname ya, maka apapun takdir Allah saya mengikuti saja ya. Setelah sampai di Suriname otomatis karena jarak yang begitu jauh tidak mungkin kita pulang setiap bulan atau setiap tahun. Orang tiketnya saja 50 juta Pak ya.
tiketnya satu orang 50 juta. Jadi kalau pulang setiap bulan ya bangkrut. Begitu. Ya meskipun jauh, meskipun mahal, karena takdir mengatakan harus seperti itu, ya saya jalani dengan ikhlas ya. Jadi setelah beberapa tahun saya tidak bisa mengikuti kegiatan reuni, ya alhamdulillah hari ini. Tapi sempat beberapa tahun ya Pak Lidin, saya pulang reuni di tempat Pak Lidin, itu di tempat siapa itu saya sempat itu. Tapi saya ikut tempat Pak Lidin waktu itu. Hah? Apa ora? Aku melu, aku kelingan kok. Terus di tempatnya Bu Ratiem, iya toh? Lah iya, berarti beberapa kali saya ikut reuni waktu itu. Lah ini 6 tahun ini mungkin saya nggak ikut lagi, tapi saya memantau dari jauh Pak. Ya, memantau dari jauh. Alhamdulillah. Datang ya. Iya, datang loh. Nah, ya sudah di Suriname lah. Di sini juga berat. Iya, ada 4 kali kayaknya setelah saya di Suriname ikut reuni. Gitu. Jadi saya sangat bangga sekali lah dengan teman-teman sekalian. Ternyata kita masih eksis meskipun sudah berapa tahun, tapi tetap reuni kelas masih diadakan meskipun dalam jumlah terbatas. Terutama Pak Suhar ini, Pak Suhar yang selalu memantau dan mengikuti ya dimanapun ya. Pak Jamal pada waktu itu juga alhamdulillah. Teman-teman sekalian, mungkin sedikit bisa kami ceritakan tentang Suriname ya. Tadi Pak Hernawo sudah sedikit banyak mengulas tentang Suriname ya. Jadi betul apa yang dikatakan Pak Hernawo bahwa Suriname sebenarnya sangat potensial sekali untuk menjadi garapan kita ya. 25% penduduk Jawa. Jadi lumayan. Dan otomatis lah banyak teman-teman kita dari keturunan Jawa yang jadi pejabat ya, terutama alumni UGM, karena banyak mahasiswa yang belajar di UGM. Ada siapa itu sekarang, ada Pak Nasir Eskak itu dari Direktur Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada Bapak Marsyano Dasai itu doktor di UGM, itu mahasiswa Suriname, sekarang jadi Menteri Perumahan Rakyat ya. Terus Pak Sabun ini bukan alumni UGM, Pak. Orang biasa-biasa saja. Tapi ya S1 lah di sana. Itu jadi Menteri HI. HI itu hubungan internasional. Jadi Menteri Perdagangan, Pernah menjadi Menteri Dalam Negeri juga Pak Sabun. Nah, ini rencananya mau jadi kandidat presiden, Pak. Kalau nanti bisa mencakupi memenuhi syarat jadi presiden, karena syaratnya harus punya 7 anggota DPR, Pak. Minimal 7 orang. Kalau 7 orang bisa mengajukan calon presiden. Nah, kalau tidak 7 orang berarti nggak bisa diambil oleh partai-partai yang lain. Ini partai percaya luhur sementara yang lagi dominan untuk orang Jawa. Karena apa? Bangsa Jawa di sana itu terpetak-petak juga, Pak. Ada Pendawa 5, terus partai KTPI. KTPI itu Kerukunan Tani Persatuan Indonesia. Jadi masih menggunakan nama Indonesia. Terus ada Pendawa 5. Ya, partai itu. Terus ini percaya luhur, Pak Salam Sumoharjo ini lagi berkuasa ini. Jadi menterinya sekarang, Menteri Dalam Negeri itu Bronto Sumoharjo. Jadi dari partai percaya luhur. Ini menarik sekali, Pak. Ya. Luar biasa ya. Hari ini ketemu dengan panjenengan semuanya, saya merasa wah bahagia banget lah. Meskipun kemarin bisa enggak ya kita kumpul. Makanya saya maksimal mungkin di Jakarta nanti tanggal 5, Pak. Saya berusaha sekuat mungkin semua alumni MTS saya tarik nanti di Jakarta, kita kumpul di Lesehan gitu loh, di danau Cipondoh. Ini rencana seperti itu. Jadi ada Pak Ramadan, Pak Kholis ini yang jadi penggerak di sana. Udah pokoknya kumpulin saja lah di Jakarta sekarang. Kemarin nginep beberapa hari sama saya di hotel Pak Ramadan sampai nggak kerja, Pak. Kerjaannya ditinggal, ayo aku melu. Gitu. Jadi serantal seluruh barang gitu. Nah, pulang kali ini memang banyak yang bertanyakan kenapa ibunya nggak dibawa ya. Karena mendadak sekali. Ini kemarin saya dapat telepon dari Pak Dubes ya. Pak Dubes kebetulan orang Trenggalek. Pak Latif,
persiapan ke Indonesia ya untuk mengikuti BIMTEK internasional ya. Jadi 128 negara seluruh dunia bimbingan teknis KPU Pak di Bali selama 4 hari dari 29 sampai tanggal 1. Alhamdulillah sudah kita lewati bersama. Terus banyak ilmu yang didapat nanti akan kita terapkan di Suriname. Jadi nanti kita akan membuat apa namanya panitia tersendiri sana, terutama teman-teman dari Indonesia. Nah saya minta sama Dubes Pak, sekalian saya pulang ke Indonesia, mau ya diperpanjang sampai 1 bulan lah minimal. Wah nggak bisa Pak, ini tiket dinas ya. Nanti pertanggungjawabannya susah ya. Nah terus gimana? Ya itu saya batasi sampai 2 minggu saja. 2 minggu sudah kepake 1 minggu untuk kegiatan, ya tinggal 1 minggu ini ya. Jadi minggu besok kita harus berangkat lagi ya gimana lagi. Di samping itu memang anak-anak lagi ujian, makanya tidak bisa. Indonesia tahun ajarannya lebih awal, kalau di sana itu Agustus September itu pas libur. Jadi jadi memang kesulitannya itu, di samping memang tiketnya mahal, memang lagi ada ujian. Terus kaitannya dengan apa ya, misi kita lah sebagai alumni MTS, seperti yang dikatakan Pak Hernawo, alhamdulillah kita harus berbangga hati dengan alumni-alumni kita ya. Meskipun tidak sukses, meskipun sukses, meskipun apapun, yang penting karakteristik kita, akhlak kita dimanapun berada harus menunjukkan ke-Indonesiaan atau ke-MTS-an kita lah. Artinya kita jangan membawa nama jelek di mana-mana. Nah, seperti kita alhamdulillah melalui channel YouTube saya ya, barangkali sudah mengakses ya teman-teman ya, itu kita alhamdulillah dapat apa namanya kerjasama dengan beberapa universitas di Indonesia. Di Jogja itu ada Universitas Taman Siswa Pak, tahu nggak Taman Siswa? Ya, itu kebetulan Dr. Ari Setiawan itu anaknya Pak Sangidun itu, anak itu kan jadi dosen di sana juga. Itu bareng dengan Dr. Ari. Kemudian Dr. Ari melalui YouTube saya ngebel saya, Pak Latif, saya interest dengan program Anda di YouTube. Ya. Nah, terus gimana Pak? Bisa nggak kita kerjasama itu? Boleh saja. Apa yang dikerjasamakan Pak? Pertama pendidikan. Saya pengen mahasiswa Suriname bisa sekolah di Taman Siswa. Boleh? Nanti saya coba lobby Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Dubes yang ada di Jakarta. Ya. Terus yang kedua, kerjasama di bidang UMKM. Kita khususkan keturunan Jawa Pak yang punya UMKM di sana siapa saja. Nanti kita didik, kita training, ya, kita biayai dari Indonesia. Itu juga sudah terlaksana Pak. Terus yang terakhir, kerjasama di bidang kesehatan, lansia dan problematika anak-anak muda. Itu lagi kita garap. Nah, setelah saya mengupload kerjasama itu di YouTube, ternyata banyak respon dari universitas-universitas di Indonesia. Itu Universitas Pertamina Jakarta kemarin spesial ngundang saya presentasi di sana. Intinya iri lah Pak, intinya iri. Kalau sana bisa kenapa saya tidak ya. Oh iya saya dibagiin ya. Oke, akhirnya saya datang. Terus kira-kira apa Pak kerjasamanya Pak? Satu bidang tambang dan energi karena Pertamina ya. Kedua bidang pendidikan, itu mahasiswa Suriname diminta untuk ikut kuliah di sana juga. Terus ada namanya kajian nawacita, itu profesor-profesor yang membidangi tentang pertanian, pupuk dan sebagainya. Melihat YouTube saya terus interest, Pak Latif bisa nggak kita nggarap Suriname? Kenapa nggak bisa? Saya bisa memfasilitasi Pak. Saya itu dekat dengan menteri-menteri yang ada di Suriname. Saya nanti kalau ke sana ya LVV itu Menteri Pertanian. Misalnya kelapa sawit ya, kan ke sana nggak ada. Kenapa nggak bisa dikembangkan Pak? Ya karena teknologinya nggak ada. Mau dikembangkan, nandur-nandur tuh ya orang jadi, orang yang teknologi nih. Padahal kesempatan ekspor itu ya Trinidad, Belanda, Kanada kan bisa. Lah itu Profesor Aris itu dari Taman Siswa itu sangat tertarik. Kita sudah presentasi melalui YouTube via Zoom ya, dan sudah diupload di YouTube saya itu. Ya. Terus banyak yang iri juga. Akhirnya ada apa namanya persatuan kampus-kampus yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Suriname itu mengadakan pengabdian internasional. Itu ngontak saya juga untuk babakan pendidikan. Nah ini yang terakhir, ada Universitas Pancasila ngebel saya, Pak Latif, bisa nggak kita riset dalam bidang hukum? Hukum apa Pak? Hukum nasional, hukum negara. Antara Suriname dan Indonesia kan sama-sama kolonial Belanda ya. Itu hukumnya sama nggak hukum nasionalnya?
hukum negaranya sama nggak? Boleh, Pak. Nanti kalau mau riset, datang ke Suriname itu ada universitas namanya Anton de Kom. Itu bagian hukumnya bagus, Pak. Fakultas hukumnya bagus. Bisa lah datang ke Suriname. Dan yang terakhir, universitas apa nih? Unuga. Itu wakil rektornya, nanti sore datang sini, Pak. Wakil rektornya. Saya iri juga, Pak. Iya. Saya kepengen kerjasama di bidang itu di internasional. Karena apa? Mereka universitas-universitas di Indonesia kepengen meningkatkan akreditasi, Pak. Kalau ada mahasiswa luar negeri datang, itu terus ratingnya naik gitu loh. Akreditasinya jadi A gitu. Gitu. Jadi insya Allah nanti jam 5 sore mereka datang satu tim ke sini. Gitu. Kalau bisa malah saya mau diculik, Pak, sampai ke kampus enggak. Ya. Saya ada pertemuan nanti dengan alumni MTS. Ya. Kalau mau ya datang ke sinilah ya, karena saya nggak punya waktu lagi. Ya. Datang nanti ke sini. Ya. Ya. Jadi ya insya Allah lah ya, kita berusaha berbuat baik dimanapun berada ya, di sini, di sana, dimanapun. Dan yang terpenting sekali adalah kita menampakkan apa namanya, ya akhlak kita ya. Insya Allah kalau dari Indonesia di Suriname itu dikenal baik ya, jadi orang Indonesia sangat disambut dengan baik. Orang di sana ya teman-teman kita meskipun yang minum-minum ya TKI lah, itu sampai ditawarin anak-anaknya, Pak. Betul, main ke tempat orang punya anak perempuan itu ya, karo anakku ya. Terus mau pulang nggak boleh, udah tidur sini aja, itu tidur sama anak saya itu. Bayangkan. Itu sampai segitunya ya. Makanya teman-teman kita yang dari Indonesia banyak yang punya anak nggak belum nikah, Pak. Anaknya merempet di sana gitu. Ada yang sampai 4 kali nih apa namanya? Ya punya itu gandengan itu. Dan kalau Pak Kodir ke sana ini jadi awet muda, Pak. Cantik. Yang cantik. Ya seimbang. Cuma yang dari Indonesia itu dapat prioritas, gitu loh. Artinya sangat diprioritaskan itu. Oh dari Indonesia ya? Iya. Wah, wis dipundi-pundi, Pak. Makanya saya dipundi-pundi juga. Makanya saya ditawarin orang Suriname, dokter Pak, dokter punya klinik ya. Itu saya nggak mau. Saya tetap orang Indonesia. Biar bagaimana saya orang Indonesia. Makanya saya pulang ke Indonesia, nikah tak bawa ke sana lagi kayak gitu. Karena belum nikah dulu. Belum nikah. Ditawarin beberapa kali sampai istri saya tak ajak, ini loh yang nawarin saya dulu. Ya. Anaknya dokter, punya klinik, orang kaya, orang India itu, Pak. Wah, bodinya kayak saya nggak mau, saya takut malah nikah sama orang-orang seperti itu karena ya kaya lah, statusnya kaya gitu. Orang India kalau di Suriname menguasai ekonomi itu. Istri saya tak ajak ke sana, ini loh orangnya, wih cantik betul ya. Enggak, saya enggak lah. Ya, gitu. Nah, itu. Jadi saya harap teman-teman sekalian reuni setiap tahun, ya meskipun tidak di hari raya terus tetap harus berjalan. Pak Lidin ini ya sebagai motor ya, jangan sampai melempem ya, jangan sampai malah mengendon-ngendoni lah gitu lah. Terus meskipun 4 orang, 5 orang diadakan. Karena apa? Nggak masalah. Jadi begini, kita jangan sampai nunggu hari raya, mungkin nanti sistemnya dirubah Pak Lidin. Karena hari raya itu mungkin lagi sibuk semuanya. Tapi kadang yang di sini dulu pertimbangannya itu hari ketiga kan, karena pertimbangannya juga pas yang mudik belum pulang gitu. Iya. Ya memang agak susah. 1 minggu kemudian ya yang mudik juga pulang. Iya. Jadi memang karena ya keterbatasan kita semuanya tentunya oleh yang terbatasi oleh kegiatan masing-masing. Ya gitu. Saya sendiri pada hari raya ya jadwal pas
Ya, kemudian nggak padat di rumah, kebetulan juga karena di rumah orang tua. Barangkali itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ini sudah jam harus makan siang. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan kumpul kita ini termasuk ya dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah silaturahim. Katanya tadi fadilahnya kalau silaturahim dipanjangkan umurnya, terus diluaskan rizkinya. Terus apa Pak Lidin? Banyak yang lainnya yang mendunia tapi Nah itu ya. Jadi senang-senanglah bersilaturahim. Itu saja, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من سنة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات وجميع الخيرات بعد الممات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kalau besok aku semangat mani, sudah kamu tadi. Nikmat, alhamdulillah. Pak Mari ibu leader Bukan, peserta. peserta. Jadi kan aku emang tadi mau beli nasi nyabuga kayak. Nasi nyabuga kan waktunya terbatas. Kayak malah baru bojoku semangat, aku pensiun. Lah sih malah. Alangkah indahnya. Ininya yang Timang buat nutek. yes, orang yang berdua yang berlima kalau gitu. Moga Pak Kadir. Akhirnya pertama ya ngisi dulu anak-anak. Seperti pengalaman yang ada Tahun Kali na putih, kali na po kareka, karewa. Pak Sugeng dan Betul ya.